Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir pada Anda memperbarui informasi Anda seputar Sumatera Utara edisi Rabu 26 Juni 2024. Bersama dengan saya Muhammad Budi SR. Dan saya Putri Rahmadadizin. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, informasi sore ini diawali dari Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Pasca terjadinya kebakaran kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu Utara, tim dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara turun ke TKP guna mengetahui penyebab terjadinya kebakaran. Tim Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara didampingi Satreskrim Polres dan Kapolsek Kuala Lumpur bersama komisioner serta staf KPUD Lapura mengecek lokasi kebakaran. Selain memeriksa puing-puing kebakaran, tim Laboratorium Forensik Poldasu juga meminta keterangan saksi dari staf dan pegawai KPUD Lapura terkait asal mula api membakar kantor KPUD Lapura. Pelaksana tugas Kabid Laboratorium Forensik Poldasu AKBP Ungkap Siahaan menjelaskan, saat ini tim Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara masih melakukan olah TKP dengan mengumpulkan sejumlah bukti dan memeriksa seluruh lokasi kebakaran. Kita meriksa lokasi api pertama kebakaran, kemudian seluruh lokasi yang terbakar kita periksa. Dan seluruh ada yang terkait dengan listrik, kemudian dengan alat-alat pemanas api, kita periksa semua. Untuk keterangan saksi sudah diambil sama Kasat Reskrim atau sama penyidik dan sama Polsek. Kami langsung memeriksa di TKP. Saat ini tim Laboratorium Forensik belum bisa memastikan penyebab pasti kebakaran karena proses pemeriksaan masih berlangsung. Polres Labuhan Batu melakukan penyelidikan dan mensterilkan lokasi terkait terbakarnya kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Labuhan Batu Utara yang diduga akibat arus pendek listrik. Pasca kejadian kebakaran kantor KPUD Labuhan Batu Utara pada Senin lalu menghanguskan 7 ruangan, tim identifikasi Satreskrim Polres Labuhan Batu bersama Polsek Kuala Lumpur melakukan penyelidikan awal dengan memasang garis polis line. Selain ruang arsip dan ATK serta 1 unit mobil operasional KPU yang terparkir di halaman kantor nyaris terbakar. Kapolres Labuhan Batu AKBP Bernhard Malau menyebut pihaknya saat ini melakukan penyelidikan awal terkait kebakaran kantor KPU tersebut. Dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa dan hanya luka-luka, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Adapun estimasi kerugian sekitar 500 juta. Untuk arsip sebagian ada yang bisa diamankan dan sebagian lagi ada yang sudah terbakar. Sedangkan untuk di luar dari bangunan ada 1 unit mobil hanya mengenai sebelah sisi kiri. Dugaan sementara ini kami menduga terjadinya arus pendek atau korsleting. Pemirsa, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan BB POM di Medan dan Bea Cukai Kuala Namu bersama komunitas Bandara Kuala Namu melakukan sosialisasi dan FGD implementasi peraturan BB POM nomor 28 tahun 2023 dan juga Permendak nomor 8 tahun 2024 yang digelar kemarin di Aula Kantor KPPBC Kuala Namu. Dalam upaya melindungi masyarakat dari peredaran obat dan makanan ilegal yang membahayakan, BB POM Medan melakukan kegiatan sosialisasi dan koordinasi pada komunitas yang ada di Bandara Kuala Namu terkait barang bawaan penumpang di Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergitas dan kerjasama pengawasan terhadap obat dan makanan yang melanggar ketentuan di wilayah kepabeanan Bandara Internasional Kuala Namu. Terlebih masih sering ditemukannya produk ilegal dan tanpa izin edar yang dibawa masuk ke Indonesia melalui Bandara Kuala Namu. Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan nomor 8 tahun 2024 dan Peraturan Badan POM nomor 28 tahun 2023. Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Medan Martin Suhendri mengatakan pihak BB POM Medan sudah mempersiapkan himbauan kepada masyarakat terkait barang bawaan yang dibawa penumpang dari luar negeri. Mungkin itu Pak, terima kasih. Memang bisa kita kerjasama.
Tujuannya adalah bagaimana kita menyampaikan peraturan kepala badan kami nomor 28 tentang pemasukan barang-barang yang diawasi oleh Balai Besar POM ataupun Badan POM secara umum. Dan suplemen kesehatan itu harus ada batasannya. Kenapa? Selama ini ada istilahnya justip, jasa penitipan, yang mungkin dititipkan oleh oknum-oknum tertentu yang nantinya akan dijual kembali. Oleh karena itu, untuk melindungi perusahaan di Indonesia, pengusaha Indonesia, serta UMKM, serta untuk memprotek masyarakat Indonesia sendiri dari bahaya penggunaan obat, kosmetik, makanan, serta obat tradisional yang mungkin merusak kesehatan. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Kuala Namu Muhammad Zamroni mengatakan Bea dan Cukai diamanatkan untuk menjalankan aturan-aturan yang dititipkan dari instansi terkait dan kementerian lembaga untuk melaksanakan aturan yang mereka titipkan pada Bea Cukai. Untuk itu pihak Bea dan Cukai bersama komunitas bandara akan melakukan sosialisasi dengan cara memberikan selebaran himbauan dan pemasangan banner di tempat-tempat yang mudah terbaca oleh penumpang. Saya oleh instansi-instansi terkait, kementerian lembaga untuk melaksanakan aturan-aturan yang mereka titipkan kepada kita. Sampaikan sosialisasi ya kepada terutama kepada kita stakeholder bandara dulu ya, agar kita tahu kewajiban-kewajiban apa yang nanti harus kita laksanakan ya. Dan kami prinsipnya tadi dari Bea Cukai tentu akan coba menjaga amanat yang memang sudah disampaikan dari kementerian lembaga ini dengan sebaik-baiknya. Kita awasi dalam artian Pemirsa, Dinas Pendidikan Sumatera Utara telah melakukan penelusuran dan pemeriksaan terhadap Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Medan. Kepala Dinas Pendidikan Sumut menyebut Kepsek melakukan kelalaian karena kurangnya sosialisasi terhadap kriteria kenaikan kelas di awal tahun ajaran. Disdik pun menyebut kepala sekolah ini berpotensi dicopot. Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara Abdul Haris Lubis memberi sinyal terkait pencopotan Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Medan dikarenakan lalai dalam mengambil keputusan terkait pelajar MS yang tidak naik kelas. Abdul Haris mengatakan pihaknya sudah melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan terhadap Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Medan dan juga siswi MS serta orang tuanya. Dinas Pendidikan Sumut juga sangat menyayangkan hal ini terjadi. Dari hasil pemeriksaan, Disdik menemukan kelalaian dari pihak sekolah. Dalam hal ini, Disdik sudah menyurati Kepala Sekolah untuk mengevaluasi keputusannya, namun sepertinya Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Medan tetap bersikeras dengan status tinggal kelas siswinya tersebut. Haris menjelaskan alasan SMA Negeri 8 Medan melakukan kelalaian yakni kurangnya sosialisasi terhadap kriteria kenaikan kelas di awal tahun ajaran. Abang siapa bang? Bang, kamu Konfirmasi bang, betul bang, iya bang. Hah? abang sebagai apa bang? Abang sebagai apa? Iya bang. Kami kemarin sudah menyurati kepala sekolah supaya mengevaluasi kembali keputusannya. Pembinaannya tidak ada, sosialisasi kepada guru dan kepada semua baik orang tua tidak ada, sangat minim. Nah, ini sebuah kelalaian, ya. Gitu, ya. Kita terancam untuk kita copot atau bagaimana bang? Bisa kita lihat situasi, kita lihat nanti ya. Disdik menilai sosialisasi yang dilakukan pihak sekolah sangat minim. Seharusnya peraturan tentang kenaikan kelas itu dilakukan di awal sehingga bisa disosialisasikan ke guru, orang tua, komite, bahkan siswa sehingga semua mengetahui. Dinas Pendidikan Sumut juga berharap keputusan kepala sekolah dapat dianulir kembali terkait ketidaknaikan kelas siswi MS. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Kasus korupsi pengadaan bahan makanan dan minuman bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial UPT ex Kusta Dinas Sosial Sicanang tahun anggaran 2018-2019 kembali memasuki persidangan. Walaupun sidang sempat tertunda, Kamarudin Simanjuntak, kuasa hukum dari terpidana Andreas Sihite
membeberkan 9 bukti baru dalam sidang peninjauan kembali di ruang Cakra 9 Pengadilan Negeri Medan Jalan Pengadilan Medan kemarin. Sidang yang beragendakan peninjauan kembali ini didampingi langsung oleh Majelis Hakim Ketua Zulfidah Hadom. Terpidana Andreas Sihite dalam kasusnya divonis 4 tahun penjara oleh Mahkamah Agung dalam putusan kasasi. Tidak terima dengan putusan Hakim Mahkamah Agung, Kamarudin bersama pihak keluarga terpidana Andreas Sihite mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Sebelumnya pada tingkat pengadilan tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Andreas divonis bebas. Kuasa hukum Kamarudin Siman Juntak mengatakan pihaknya menemukan 9 bukti baru dari 6 pendapat ahli dan 3 keterangan saksi. Kita melakukan PK dulu, kemudian mengharap Mahkamah Agung membaca dengan cermat. Kemudian kita juga mempersoalkan jaksa penuntut umum, karena jaksa penuntut umum minta uang 300 juta rupiah. Jadi jaksa penuntut umum itu kalau tidak diberikan akan mereka ke Mahkamah Agung, karena di pengadilan negeri kan bebas ya. Kemudian mereka teriak-teriak PK gitu. Pemirsa, Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan meringkus 2 pelaku judi online dengan omset jutaan rupiah per hari kemarin. Selain meringkus 2 pelaku judi online, polisi juga meringkus 7 pelaku judi konvensional, 4 diantaranya merupakan wanita. 2 pelaku judi togel online yang diringkus ini yakni S dan RP. Keduanya diringkus di kawasan Medan Petisa saat tengah menginput nomor judi ke situs bernama Dewa Togel. Diperkirakan omset judi togel online yang dijalankan pelaku mencapai jutaan rupiah per hari. Polisi kini tengah memburu pelaku lain dalam kasus judi online ini, termasuk menyelidiki keberadaan pusat website yang menjalankan praktek judi online dengan sistem tebak angka. Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Kompol Jaba Kita Purba menyebut selain meringkus 2 pelaku yang menjalankan praktek judi online, pihaknya juga meringkus 7 pelaku judi konvensional. Ketujuh pelaku yang 4 diantaranya merupakan wanita ini diringkus di 3 tempat berbeda yang terbesar di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang saat tengah asik bermain judi tembak ikan. Ketujuhnya memiliki peran beragam mulai dari operator, kasir hingga pemain judi. Adanya judi togel online di seputaran Medan dengan 2 tersangka. Kemudian ada 3 TKP perjudian mesin tembak ikan dengan 7 tersangka di wilayah Deli Serdang. Tersangka pertama itu yang menerima nomor-nomor pasangan, kemudian diserahkan kepada tersangka kedua. Selanjutnya tersangka kedua langsung ke website togel online. Dalam kasus judi konvensional jenis tembak ikan, polisi kini tengah memburu pemilik mesin judi yang identitasnya sudah diketahui. Seluruh pelaku yang ditangkap kasus perjudian baik online maupun konvensional terancam akan dipenjara selama lebih dari 5 tahun dan dijerat pasal 303 KUHP tentang perjudian. Pemirsa, kita beralih ke Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Tabrakan maut terjadi di Jalinsum antara becak motor dengan mobil double kabin di Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Labuhan Batu Selatan yang menewaskan 2 orang kemarin sore. Tabrakan bermula saat becak motor yang bermuatan 3 orang hendak mendahului kendaraan yang ada di depannya. Namun pengendara sepeda motor tidak memperhatikan 1 unit mobil double kabin datang dari arah yang berlawanan sehingga tabrakan pun tidak dapat dihindarkan. Dalam kejadian tersebut 1 penumpang bernama Abdul Aziz selamat dari kejadian tersebut dan mengalami luka ringan untuk 1 orang lainnya. Sopir mobil double kabin Edi Rusnadi mengatakan kedatangannya dari Jakarta menuju Medan untuk menghadiri pesta. Namun pada saat berada di Jalinsum Asam Jawa tiba-tiba muncul becak motor dan langsung terjadi tabrakan. Beruntung keluarga yang ada di dalam mobil tidak terluka. Ya itu doang yang saya tahu, langsung grup. Ini Pak yang luka Pak. Bawa keluarga di mana Pak? Keluarga ini pada baik-baik aja. Oh.
Kanit Lantas Kota Pinang AKP Tarjuki menjelaskan peristiwa tersebut terjadi pukul 16.50 waktu Indonesia bagian Barat, di mana satu unit betor yang dikendarai Rohyal membawa dua penumpang Ahmad Heridon dan Abdul Aziz dari arah Kota Pinang menuju Bagan Batu. Saat di TKP, betor tersebut mendahului kendaraan di depannya dan tidak memperhatikan bahwa dari arah berlawanan muncul satu unit mobil Triton sehingga terjadi tabrakan. Kecelakaan lalu lintas di desa Semenjawa, kecamatan Purgamba ya, di antara kilometer 347-38. Rohyal yang membawa penumpang, satu nama Ahmad Heridon dan satu lagi Abdul. Betor tersebut akan mendahului kendaraan lain di depannya dan tidak memperhatikan bahwa dari arah yang berlawan dari Bagan Batu menuju ke Kota Pinang itu satu unit mobil Triton yang dikendarai oleh Edi Rusnadi. Saat ini dua korban yang meninggal dunia telah dibawa keluarga untuk dimakamkan. Ya pemirsa, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Pemirsa, jembatan titik gantung di Desa Habincaran, Kecamatan Uluh Pungkut, Mandailing Natal sudah 3 bulan terakhir ini rusak akibat diterjang banjir luapan Sungai Batang Pungkut. Jembatan titik gantung yang merupakan akses sentra produksi pertanian warga di Desa Habincaran, Kecamatan Uluh Pungkut, Kabupaten Mandailing Natal, sudah 3 bulan tidak bisa digunakan. Kerusakan jembatan tersebut akibat diterjang banjir membuat pondasi jembatan bergeser dan melengkung. Akibat kerusakan tersebut, warga yang hendak beraktivitas ke sawah dan kebun terpaksa harus menyeberangi sungai. Tak jarang warga yang hendak ke sawah atau ke kebun menjadi terhambat akibat sungai meluap. Keberadaan jembatan ini sangat penting karena masyarakat Desa Habincaran 80% mayoritas bekerja sebagai petani. Titik gantung ini merupakan salah satu akses masyarakat ke lahan-lahan pertanian yang berada di seberang sungai. Dengan kesepakatan daripada masyarakat DPD beserta aparat desa, untuk anggaran tahun 2024 ini kita buat perubahan sesuai dengan musyawarah desa untuk memperbaiki titik gantung yang berada di Desa Habincaran. Rencananya pemerintah Desa Habincaran akan mengalokasikan dana desa untuk memperbaiki jembatan titik gantung yang sudah lama rusak akibat diterjang banjir. Pemirsa, Unit Penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Mandailing Natal memeriksa 5 saksi penganiayaan remaja di bawah umur, termasuk Kepala Desa dan Sekretaris Desa Tegalsari, Mandailing Natal. Sebanyak 9 orang terduga pelaku yang dilaporkan ibu remaja yang dianiaya di kantor Balai Desa Tegalsari, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal pada hari Jumat 7 Juni 2024 yang lalu sudah memasuki tahap pemeriksaan oleh penyidik perlindungan perempuan dan anak Polres Mandailing Natal. 5 orang sudah diperiksa terdiri dari 2 orang saksi pelapor dan 3 orang terduga pelaku terlapor. Dari 5 orang tersebut, salah satunya oknum Kepala Desa dan Sekretaris Desa Tegalsari. Selanjutnya, tim penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Madinah akan memeriksa terduga pelaku tindak kekerasan di kantor Balai Desa. Wakapolres Mandailing Natal, Komisioner Polisi Marludin mengatakan, dari hasil pemeriksaan saksi terduga dan konfrontir dari penyidik memiliki bukti sehingga kasus ini bisa ditingkatkan menjadi tersangka setelah menggelar perkara. Berdasarkan bukti video dan hasil visum, Kades dan Sekdes Tegalsari ikut serta dalam penganiayaan remaja dengan cara menindih ujung kaki menggunakan kursi plastik. Berdasarkan bukti tersebut, para pelaku bisa ditingkatkan kasusnya menjadi tersangka. Dari keterangan mereka nanti akan kita tindak lanjut pemeriksaan saksi dan kita konfrontir. Berdasarkan hasil pemeriksaan, setelah kita konfrontir, ternyata
cukup bukti untuk dijadikan tersangka, nanti akan kita lakukan gelar perkara dan kita tingkatkan menjadi tersangka. Itu sementara proses dari penyidikan Reskrim Polres Madinah. Kasus penganiayaan anak di bawah umur yang dilakukan secara beramai-ramai dikenakan hukuman penjara hingga 5 tahun. Pemirsa, mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Sumatera Utara Bersatu menggelar unjuk rasa di depan kantor Gubernur Sumatera Utara kemarin menolak kedatangan Agus Fatodi yang akan menjabat sebagai PJ Gubernur Sumatera Utara. Dalam aksinya, mahasiswa menyerukan sejumlah tuntutan diantaranya menolak pelantikan Agus Fatodi sebagai penjabat Gubernur Sumatera Utara menggantikan Hasanuddin yang kini menjabat sebagai PJ Gubernur NTB. Mahasiswa tersebut menilai pergantian penjabat Gubernur Sumatera Utara ini dinilai syarat akan kepentingan politik. Dalam aksi unjuk rasa ini, mahasiswa yang hendak menerobos masuk untuk menemui PJ Gubernur Sumut sempat terhadang oleh petugas kepolisian yang berjaga. Adu mulut dan aksi saling dorong pun tak terhindarkan. Koordinator aksi Irham Sadani Rambe mengatakan pergantian PJ Gubernur Sumut dinilai belum diperlukan. Kenapa orang dari luar yang itu dijadikan PJ Gubernur Sumatera Utara, gitu kan? Yang dari luar ini kami lihat terhadap itu bermasalah gitu. Banyak sekali indikasi dugaan kami permasalahan yang hari ini diemban oleh Agus Fatodi. Kami pokoknya menolak orang luar sebagai PJ Gubernur Sumatera Utara karena kami menganggap orang luar dan belum paham terkait masalah Sumatera Utara yang harus dikerjakan begitu. Pak, kami kalau nggak ditahan. Sementara itu, perwakilan pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang menemui pengunjuk rasa mengatakan menerima dan akan menyampaikan aspirasi mahasiswa kepada pimpinan. Kami menerima saja Pak untuk apa yang mereka tuntut untuk pada saat ini, karena memang yang namanya kegiatan pergantian itu adalah hal yang lumrah di dalam pemerintahan. Jadi ini kita menerima apa yang menjadi keinginan mereka, kita terima saja. Hanya sampai itu saja. Pak, kami kalau nggak ditahan, nggak mungkin. Ya pemirsa, kita beralih ke sorotan lainnya. Ratusan massa yang didominasi kaum ibu-ibu yang berdomisili di Desa Serapu Asli Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat menggelar aksi demo di kantor Bupati Langkat. Aksi yang dilakukan ibu-ibu ini masih dengan tuntutan yang sama, yakni mendesak pemerintahan Kabupaten Langkat mencopot atau memberhentikan Kepala Desa Serapu Asli berinisial NH dari jabatannya. Kepala Desa Serapu diduga berselingkuh dengan istri orang lain yang dengan cepat beredar di tengah-tengah masyarakat melalui video mesra. Masyarakat pun resah menunggu keputusan PJ Bupati Langkat yang hingga kini belum juga memberhentikan Kepala Desa yang sudah membuat malu masyarakat. Aksi yang dilakukan ratusan warga desa ini sudah 7 kali dilakukan, namun belum ditindak lanjuti. Dikatakan PJ Bupati Langkat Faisal Hasri juga terkesan membela oknum kepala desa dengan mengatakan laki-laki yang berada pada video tersebut bukanlah kepala desa. Padahal Kepala Desa Serapu sudah mengakui bahwasannya video yang beredar tersebut adalah dirinya pada saat klarifikasi di hadapan Badan Pemerintahan Desa bersama beberapa orang perwakilan dari warga. Kami mau terjaga negara yang dikatakan itu sudah disaksikan langsung oleh Pak DPD Desa Serapu Asli. Kalau Bapak Kades Serapu Asli sudah mengakui bahwa oknum yang ada di video itu adalah dirinya. Jadi dia sudah tidak bisa lagi menyangkal kalau itu bukan dirinya. masyarakat khususnya ibu-ibu legenda. Usai menyampaikan tuntutan ke kantor Bupati Langkat, ratusan warga desa kembali melakukan aksi demo ke kantor DPRD Langkat. Pemirsa, belasan warga mendatangi kantor unit layanan pelanggan PLN Kota Tebing Tinggi karena tegangan listrik sering mengalami turun naik menyebabkan sejumlah peralatan elektronik di rumah warga rusak. Warga yang didominasi kaum ibu ini berasal dari Dusun Baru Mangga 2, Desa Bandar Tengah, Kecamatan Bandar Khalifa, Serdang Pedagai, merasa kesal akibat ulah dari pihak PLN atas sejumlah peralatan elektronik milik mereka rusak akibat daya listrik yang cukup rendah dan tidak stabil. Kedatangan mereka ke kantor ULP PLN Kota Tebing Tinggi sudah memuncak karena keluhan mereka terkait tegangan listrik yang tidak stabil belum ditindaklanjuti oleh petugas PLN beberapa hari belakangan ini.
Mendengar adanya sejumlah warga yang protes, pihak PLN akhirnya menerima perwakilan warga untuk membuat pengaduan secara resmi. Salah seorang warga, Chandra, mengatakan sudah banyak kerugian yang dialami warga karena peralatan elektronik yang rusak akibat tegangan listrik turun naik, terutama saat pagi dan sore hari. Sehingga jika hal ini dibiarkan, maka kerugian yang cukup besar nanti dialami warga di Dusun Baru Mangga II. Dampaknya memang selama ini kami elektronik banyak yang rusak akibatkan kurangnya arus. Sebatas omongan tapi tidak ada tulisan, jadi harus ada tulisan. Sementara itu, Kepala Tim Teknis ULP PLN Kota Tebing Tinggi, Robinson Sinaga, mengatakan akan segera mengecek kondisi di lapangan untuk mengetahui penyebab tegangan listrik tidak stabil dan diharapkan kepada warga yang berdampak untuk tetap sabar menunggu tim lapangan bekerja. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Pemirsa, mantan Wali Kota Medan ke-15 Rahutman Harahap kembali maju dalam kontestasi pemilihan Kepala Daerah Wali Kota Medan. Rahutman datang bersama timnya untuk mengembalikan berkas formulir pendaftaran bakal calon Wali Kota Medan ke DPD Partai Keadilan Sejahtera Medan. Dalam pengembalian berkas tersebut langsung diterima oleh Ketua DPD PKS Kota Medan, Kasman Marasakti Lubis. Rahutman Harahap merupakan wali kota ke-15 pada tahun 2009. Rahutman mengisi kekosongan wali kota sebelumnya yang dinonaktifkan dari tugasnya. Dalam pengembalian berkas calon wali kota Medan, Rahutman menyebut bahwa selain PKS, dirinya sudah mengikuti sesi wawancara di 3 partai politik lainnya, yaitu PDIP, PKB, dan Partai Perindo. Langkah ini menunjukkan keseriusannya dalam memperjuangkan pembangunan di Kota Medan. Sementara itu, Ketua DPD PKS Kota Medan, Kasman Marasakti Lubis, menyambut baik langkah Rahutman untuk kembali ikut dalam pilkada mendatang. Dan pihak DPW PKS Sumut telah berkomunikasi dengan DPD PKS Medan untuk menjalin komunikasi. Pada pagi hari ini, hadis semua lengkap pengurus sudah saya serahkan berkas. Tentu nanti di sana sini ada perlu diperbaiki lagi dan ini masih proses. Saya berdoa semoga dengan PKS Medan akan berubah. Pemirsa, KPUD Kota Sibolga mengaku adanya penambahan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan pada Pilkada Sibolga yang dikirimkan Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Dukcapil. Ketua KPUD Sibolga Afwan Nasution mengatakan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan yang diterima KPUD Sibolga dari Dirjen Dukcapil RI totalnya mencapai 70.579 jiwa dan bertambah sebanyak 2.295 jiwa. Dikatakan Afwan, data yang diberikan Dirjen Dukcapil tersebut bisa disebut belum valid karena pihak KPUD Sibolga akan segera melakukan pencocokan dan penelitian melalui petugas Pantarli Pilkada dengan cara mendatangi masyarakat. Setelah pencocokan dan penelitian oleh Pantarli, nantinya data tersebut akan dipakai untuk menetapkan daftar pemilih di Pilkada serentak di Kota Sibolga. Oleh petugas pemutahiran data pemilih dengan mendatangi rumah-rumah warga, mencocokkan dan meneliti betul tidak DP4 sebanyak 70.579 orang yang diturunkan oleh Kemendagri ini betul tidak orangnya masih ada di Sibolga. Penambahan jumlah daftar penduduk potensial pemilih pemilihan Kota Sibolga yang diterima KPUD Kota Sibolga dari pihak Dirjen Dukcapil RI. Badan Pengawas Pemilu Kota Sibolga meminta seluruh jajarannya bekerja memberikan pengawasan terhadap petugas Pantarli ketika melakukan pencocokan data. Tak hanya itu, Bawaslu Kota Sibolga nantinya akan melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Dukcapil Kota Sibolga terkait penambahan jumlah daftar penduduk potensial pemilih pemilihan tersebut. Bawaslu Kota Sibolga sendiri berharap agar data jumlah pemilih di
di Kota Sibolga benar dan dapat bertanggungjawabkan, sehingga kedepannya pilkada di Sibolga terlaksana dengan berintegritas, jujur, dan juga adil. Pemirsa, North Sumatera Investasi RSI site visit diinisiasi RSI gabungan dari Pemprov Sud dan Bank Indonesia perwakilan Sumut dengan membawa konjen dan konsul kehormatan negara-negara sahabat di Medan guna menginformasikan berbagai proyek strategis di Sumatera Utara. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara selaku Ketua RSI pada hari pertama rangkaian site visit RSI di Caldera Toba Resort, Kabupaten Toba kemarin mengajak konjen dan konsul kehormatan negara-negara sahabat yang ada di Sumatera Utara untuk melihat peluang investasi yang ada di Sumut. Dengan harapan informasi tersebut dapat disampaikan ke negara mereka masing-masing. Arief menyebutkan salah satu yang bisa menopang pertumbuhan ekonomi adalah investasi. Oleh karena itu, pihaknya terus berupaya untuk menarik investasi baik jangka menengah maupun jangka panjang. Para investor menunda, ya, karena kalau investor bukan berarti tidak menginvestasikan. Mereka akan menunda, menginvestasikan dulu di tempat lain, dan kemudian nanti juga mungkin akan kembali. Nah, untuk itu tentunya setiap saat seperti tadi kita harus tetap menginformasikan berbagai macam peluang investasi tadi. Dan kita terus meng-create, kita berinovasi cara-cara apa lagi yang harus kita bisa lakukan sehingga menarik investasi tadi. Sementara itu, Kepala KPWBI Sumut, IGP Wira Kusuma menyampaikan BI dalam hal ini membantu pemerintah dalam hal stabilitas makro dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Wira Kusuma menjelaskan saat ini kondisi ekonomi global belum mendukung sehingga permintaan domestik yaitu investasi menjadi sangat penting. Untuk itu pihaknya terus berupaya membuat proyek-proyek agar lebih menarik investor dan meningkatkan daya saing. Tentunya kita harus memberikan informasi yang sejelas-jelasnya sehingga bisa menjual investasi-investasi yang kita proyek-proyek yang kita miliki di sini. Nah, komunikasi ini kan perlu dibangun ya, seperti Pak Sekda bilang itu tidak sehari dua hari serta-merta, tapi kita bangun ya. Ini upaya-upaya kita ini pemerintah dan Bank Indonesia sudah bertahun-tahun lah membina hubungan dengan pihak-pihak seperti konsulat jenderal, kemudian teman-teman juga di perwakilan-perwakilan luar negeri. Tadi ada Pak KJRI ya, konsulat jenderal juga datang ke sini untuk memasarkan itu. Nah, tentunya kita di sini di proyek-proyek ini perlu disampaikan dengan baik ya, sehingga clear ya bagaimana returnnya, kira-kira nanti pasarnya seperti apa, sehingga benar-benar bisa memberikan informasi yang clear sehingga bisa menarik perhatian investor. Wira juga menyampaikan pada 3 Juli 2024 akan ada NSI Day di mana akan dilanjutkan showcasing proyek-proyek investasi yang ada di Sumatera. Tidak hanya mengundang investor dalam negeri tetapi juga luar negeri. Menjelang pelaksanaan North Sumatera Invest atau NSI Day 2024, Forum Kerjasama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumut membawa delegasi konsul jenderal dan konsul kehormatan melakukan site visit proyek investasi strategis di sejumlah daerah di Sumatera Utara. NSI Site Visit dengan tema Strengthen Investment Through Attractive Project atau SIAP ini dalam rangka promosi investasi untuk mendorong dan memajukan sektor investasi pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara. Delegasi Konsul Jenderal dan Konsul Kehormatan yang turut mengikuti NSI Site Visit antara lain Konjen RI di Penang, Konjen Singapura di Medan, Konjen USA, Konjen Jepang, Konjen Malaysia, dan Konjen Tiongkok. Selain itu juga diikuti beberapa konsulat kehormatan Belanda, konsulat kehormatan Jerman, dan konsulat kehormatan Thailand di Medan. Kegiatan tersebut turut diikuti Sekda Propsu Arief Trinugroho, Kepala Kantor BI Perwakilan Sumut, IGP Wira Kusuma, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Sumut, Faisal Arif Nasution, Kepala KPW BI Siantar, Deputi
KAKPW BI Sibolga, Deputi KAKPW BI Aceh, KAKPW BI Bengkulu, Deputi KAKPW BI Lampung. Site visit ini direncanakan berlangsung tanggal 25 dan 26 Juni 2024. Pada hari pertama, rombongan bertolak dari kantor BI Perwakilan Sumut menuju kantor Wali Kota Pematang Siantar dan dilanjutkan site visit Toba Caldera Resort. Dalam kunjungan tersebut dilakukan pemaparan dan diskusi oleh BPODT. Sementara perwakilan Kabupaten Karo menyampaikan tentang pembangunan pusat pasar beras Tagi dan perwakilan Kabupaten Langkat memaparkan tentang kawasan terintegrasi wisata Bukit Lawang Tangkahan. Sementara pada hari kedua kegiatan akan dilanjutkan dengan kunjungan ke kawasan ekonomi khususnya Sei Mangkal. Ladies and gentlemen, and thank you. Pemirsa, Pengadilan Negeri Serampa telah menerapkan aplikasi Simantik, Sistem Informasi Mediasi secara elektronik sesuai dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang mediasi di pengadilan secara elektronik. Hal tersebut disampaikan Humas PN Negeri Serampa Iskandar Zulkornain pada pelaksanaan proses mediasi yang dilakukan di lokasi yang berbeda. Tentunya hal ini sangat memungkinkan proses mediasi jarak jauh dapat dilakukan. Mediator non-hakim Serampa Haryanto Valentino Tambunan melaksanakan proses mediasi dalam pokok perkara gugatan di wilayah hukum PN Serampa dan pihak lainnya berada di Belanda. Tentunya para pihak mengalami kendala jarak dalam proses mediasi secara langsung. Namun dengan aplikasi mediasi elektronik jarak tidak menjadi penghalang untuk berjalannya mediasi. Peluncuran aplikasi ini tentunya untuk memudahkan mediasi yang berbasis elektronik. Di dalam mediasi tersebut, salah satu pihak berada di negara Belanda dan satu pihaknya lagi berada di wilayah hukum kita. Sehingga untuk memudahkan proses mediasi ini, maka diluncurkanlah aplikasi Simantik tersebut. Sementara dari pihak terkait dalam pokok perkara tersebut sangat terbantu atas adanya aplikasi Simantik. Terhadap terobosan aplikasi lain dilakukan Mahkamah Agung agar membantu para pihak yang berperkara di pengadilan negeri di Indonesia. Ya pemirsa, kita beralih ke Pekan Olahraga Nasional Aceh Sumut 2024 akan tetap berjalan sesuai jadwal yang telah diarahkan oleh Presiden Joko Widodo. Meski harus menggeser beberapa venue cabang olahraga, perhelatan dan juga pengurus besar PON 2024 mengklaim hingga kini proses pengerjaan venue utama PON 2024 di Desa Sena, Kabupaten Deli Serdang hampir rampung. Meski penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional Aceh Sumut 2024 akan berlangsung dalam beberapa bulan lagi, pengurus besar PON 2024 tak memungkiri bahwa masih terdapat beberapa venue termasuk venue utama berbagai cabang olahraga di kawasan Desa Sena Kabupaten Deli Serdang masih dalam proses pengerjaan dan belum sepenuhnya selesai. Kendati demikian, PB PON 2024 optimis bahwa penggelaran ajang olahraga bergengsi tingkat nasional ini akan tetap berjalan sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Ketua Harian BP PON 2024 Afifi Lubis mengatakan pihaknya juga terpaksa menggeser beberapa venue karena berbagai pertimbangan. Salah satunya kesiapan dan kelayakan venue seperti voli pantai yang semula diagendakan di Pantai Cermin kini bergeser di Pantai Situngkir, Kabupaten Samosir. Dirinya mengklaim bahwa pergeseran venue voli pantai ke wilayah Samosir juga sebagai upaya promosi kawasan wisata Danau Toba. Terkait venue sebenarnya ya tidak ada perubahan, tetap hanya memang harus diakui ada beberapa yang belum selesai. Artinya dari kesepakatan dengan pihak yang melaksanakan pekerjaan venue ini mudah-mudahan akan bisa dicapai sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati. Artinya venue sampai dengan sekarang maupun hasil peninjauan yang dilakukan oleh tim technical delegate dari Komite Pusat ini sementara masih dalam batasan masih bisa dipenuhi. Dirinya tetap menegaskan bahwa pelaksanaan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo akan tetap dimulai pada tanggal 8 sampai 20 September 2024 dengan pembukaan yang akan dilakukan di Provinsi Aceh dan penutupan di Provinsi Sumatera Utara. Pemirsa, untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi para peserta didik sekolah dasar di pedesaan, berbagai inovasi dilakukan satuan pendidikan, salah satunya dengan implementasi kurikulum Merdeka Belajar.
Implementasi kurikulum Merdeka merupakan sebuah program yang mampu meningkatkan minat peserta didik untuk mengikuti berbagai pelajaran yang ada. Agar bisa menjadi sekolah penggerak, berbagai persyaratan harus dimiliki setiap sekolah, yakni melalui proses seleksi kepala sekolah dan mengikuti serangkaian kegiatan pendampingan yang difasilitasi oleh Kemendikbud. Sekolah penggerak akan mampu memberi dampak bagi para ekosistem sekolah, guru, peserta didik, dan pendidikan secara khusus. Berbagai sekolah penggerak diharapkan mampu mewujudkan peningkatan kualitas pembelajaran dan tercipta perubahan yang positif yang dapat dilihat dalam kurun waktu 3 tahun dengan prinsip percepatan serta digitalisasi sekolah yang akhirnya memperoleh tambahan anggaran dalam penyediaan kelengkapan yang mendukung pembelajaran melalui paradigma baru. Salah satu sekolah yang lolos menjadi sekolah penggerak untuk tingkat sekolah dasar di Kabupaten Labuhan Batu Utara adalah SD Negeri 114343 Desa Sukarabe, Kecamatan Kualuhulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Kepala Sekolah SD Negeri 114343 Desa Sukarabe, Hotbaida Sirait, mengaku sangat bangga karena dipercaya oleh Kementerian Pendidikan sebagai sekolah penggerak. Saat ini sejumlah guru tengah dibekali untuk merancang kurikulum operasional satuan pendidikan sebagai implementasi kurikulum Merdeka di sekolah tersebut. Kepala Sekolah SD Negeri 114343 Hotbaida Sirait menjelaskan untuk meningkatkan pendidikan karakter bagi peserta didik di sekolah yang diberlakukan kegiatan penanaman karakter melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu dengan mengurangi penggunaan sampah plastik yang dapat mencemari lingkungan. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan yang berlaku pada hari Kamis 27 Juni 2024. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Putri Diana, perakiraan cuaca BBMKG wilayah 1 Medan akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot wilayah Sumatera Utara untuk Kamis 27 Juni 2024. Pagi hari diperkirakan cuaca cerah berawan di wilayah Sumatera Utara. Untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat berpotensi di wilayah Langkat, Binjai, Medan, Deli Serdang, Asahan, dan sekitarnya. Untuk malam hari berpotensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Sumatera Utara, di mana hujan lebat berpotensi di Langkat, Binjai, Deli Serdang, Karo, Dairi, Simalungun, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Sibolga, Tapanuli Tengah, Mandailing Natal, dan sekitarnya. Serta untuk dini hari berpotensi berawan dan terdapat hujan ringan di wilayah Langkat, Binjai, Medan, Deli Serdang, dan sekitarnya. Suhu udara berkisar 17 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar 60 hingga 98%. Angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara pada pantauan tanggal 25 Juni 2024 tidak ada. Kami terus menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada akan terjadinya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah lereng timur, pantai timur, pegunungan, serta lereng barat Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologis seperti banjir dan tanah longsor. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Ya pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Putri Rahmadani Zain pamit undur diri. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.